Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga di mata kuliah Statistika Industri ini, kita akan membahas tentang ukuran variasi data. Jadi, apa itu variasi data? Jadi, variasi data merupakan nilai yang menunjukkan besarnya simpangan data terhadap pusat data tersebut. Di mana di sini diwakili oleh range atau jarak selisih dari nilai tertinggi dengan terendah, kemudian simpangan rata-rata atau deviasi min, dan simpangan baku standar deviasi. Jadi untuk range atau jarak ini bisa kita rumuskan sebagai Xmax dikurangi Xmin, atau nilai tertinggi dari data tersebut dikurangi dengan nilai terendah dari data. Sebagai contoh, hitung jangkauan dari data-data berikut, yaitu 60, 70, 50, 40, dan 30. Ini di sini kita disuruh menghitung jangkauan atau range. Jadi untuk menyelesaikannya, yaitu langkah pertama adalah dengan mengurutkan data-data tersebut terlebih dahulu, yaitu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi di sini nanti 30, 40, 50, 60, dan 70. Jadi X1-nya di sini pasti 30, X2-nya 40, X3-nya 50, X4-nya 60, X5-nya 70. Sehingga range dapat kita cari nilai maksimal atau nilai tertingginya 70 dikurangi 30 sama dengan 40. Kemudian yang akan kita bahas di sini yaitu simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata atau deviasi min untuk data tunggal itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu SR atau simpangan rata-rata sama dengan jumlah dari selisih antara data ke I dikurangi dengan rata-rata dari data tersebut dibagi dengan jumlah data. Bagi contoh, jika diketahui 10 mahasiswa dengan tinggi badan secara acak sebagai berikut: 172, 167, dan seterusnya sampai 170. Dari data di atas, maka carilah simpangan rata-rata dari tinggi badan 10 mahasiswa tersebut. Di sini yang perlu kita buat terlebih dahulu yaitu data ini Xi min X bar, atau data ke I ini dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi rata-rata dapat kita hitung sebagai contoh ini 172 ditambah dengan 167 dan seterusnya tambah 170, kemudian dibagi dengan banyaknya data 100. Banyaknya data ini berarti berapa? 10 data. Sehingga hasilnya sebanyak berapa? 172 ditambah 167 ini 1701 dibagi dengan 10. Jadi 170,1. Nah, di sini 170,1 berarti 172 dikurangi 170,1. Hasilnya 1,9. Kemudian ini 170,01 dikurangi dengan 167, hasilnya 3,1 dan seterusnya. Dan jumlahnya
sebesar 39,2. Sehingga di sini untuk simpangan rata-rata kemudian dapat kita hitung 39,2 dibagi dengan 10 jumlahnya data. Jadi simpangan rata-rata sebesar 39,2. 3,92. Kemudian untuk simpangan rata-rata data kelompok itu dapat kita rumuskan sebagai berikut. Itu jumlah dari perkalian antara frekuensi KI dikali dengan selisih antara rata-rata dan data KI ini dibagi dengan banyaknya frekuensi. Sebagai contoh, jika diketahui ada data sebagai berikut mengenai berat badan mahasiswa di salah satu kelas statistik. Hitung simpangan rata-rata dari data tersebut. Nah, jadi ini berat badannya. Berat badannya itu ada ring antara 30 sampai 39, itu jumlah mahasiswanya 4. 40 sampai 49 itu jumlahnya 6 dan seterusnya. Ya, di sini banyaknya mahasiswa yang diuji itu sebanyak 50 mahasiswa. Gimana cara penyelesaiannya? Nah, jadi di sini kita akan membuat tabel pembantu ya. Kita membuat tabel pembantu dulu. Kita tentukan nilai tengahnya. Nilai tengah ini didapat dari ini. Ring antara 30 sampai 39 yaitu 34,5. 44,5 ini dari 40 sampai 49. Itu kita tulis dulu nilai tengahnya. Kemudian kita hitung frekuensi dikali dengan XI. Jadi 4 dikali dengan 34,5. Ini nilainya. Kemudian yang kedua yaitu kita menghitung rata-rata. Nah, rata-ratanya berapa itu tadi? XI min rata-rata. Kemudian kita menghitung lagi frekuensi dikali dengan ringnya ini tadi, nilainya ini. Jadi nilai ini merupakan perkalian antara frekuensi dengan ini. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, untuk mencari rata-rata simpangan dari data tersebut, kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu ini jumlahnya 676 dibagi dengan banyaknya yang kita teliti tadi. Sehingga hasil yang didapat sebesar 13,52. Seperti itu. Kemudian simpangan baku atau deviasi standar. Untuk data tunggal di sini persamaannya itu dibedakan menjadi dua. Ada untuk yang data populasi, ada yang untuk data sampel. Nah, sebagai contoh ini merupakan data sampel karena jumlah datanya itu sangat sedikit. Kalau populasi biasanya itu banyak dia datanya. Jadi tentukan simpangan baku dari sekumpulan data berikut ini, yaitu 60, 50, 30, 40, dan 70. Cara penyelesaiannya gimana?
Yaitu kita pertama harus mencari rata-ratanya. Rata-rata dari data ini. 30 ditambah 40 tambah 50 dan seterusnya dibagi dengan 5 karena jumlah datanya 5. Sehingga nilai rata-rata didapat sebesar 50. Kemudian kita masukkan di persamaan untuk data sampel. Standar deviasinya berapa, yaitu tinggal 30 dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan ditambah dengan 40 dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan dan seterusnya, kemudian dibagi dengan 5 karena n-nya ini tadi 5 min 1, sehingga nilai dari simpangan baku yang didapat sebesar 15,81. Kemudian simpangan baku untuk data kelompok, sama halnya dengan data tunggal tadi. Di sini simpangan baku untuk data kelompok juga dibedakan menjadi dua, yaitu untuk data populasi dan untuk data sampel. Nah, tentukan simpangan baku dari hitungan rata-rata gaji karyawan PT Nissan Newton jika datanya sudah seperti ditunjukkan pada ini ya, tabel. Jadi untuk gaji karyawan rentang besarnya 30 sampai 39 itu sebanyak 4 orang. Kemudian 40 sampai 49 itu yang mendapat gaji sekian sebanyak 6 orang dan seterusnya. Dan yang diteliti di sini sebanyak 50 karyawan. Bagaimana simpangan bakunya? Jadi untuk menyelesaikan itu yang perlu kita buat yaitu tabel bantu dulu ya. Dari data tadi yang kita dapat, kita tentukan nilai tengahnya yaitu 34,5. Kemudian dan seterusnya. Kemudian kita mencari nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah. Sekian, 138 dan seterusnya. Kemudian kita hitung nilai dari XI min X bar kuadrat. Pertama kita menghitung X barnya ya. Jadi X bar ini dapat dicari dari perkalian F kali XI ini totalnya berapa dibagi dengan jumlah dari frekuensinya ini X bar sama dengan, jadi 3255 dibagi dengan 50 sama dengan 65,1. Nah, kemudian kita menghitung XI dan dikurangi X bar kuadrat. Ini merupakan selisih antara 34,5 dikurangi dengan 65,1 dikuadratkan. Sehingga hasilnya 936,36. Kemudian yang kedua juga sama, yaitu 44,5 dikurangi dengan 65,1 dikuadratkan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita menghitung frekuensi dikali dengan XI min X bar kuadrat, yaitu XI min X bar kuadrat ini, data ini dikali dengan frekuensinya, sehingga kita mendapatkan nilai ini. Kemudian untuk menghitung simpangan baku, di sini kita tinggal memasukkan, karena kita sudah mendapatkan tabel bantu ini, kita tinggal masukkan jumlah dari frekuensi dikali dengan XI min X bar kuadrat itu sebesar berapa ini? 11.000 ya, 11.910, sekian
dibagi dengan N, jumlahnya yang kita amati tadi berapa? 50 dikurangi dengan 1. Sehingga nilai simpangan baku yang didapat sebesar 15,59. Kemudian kita masuk ke konsep dari ukuran variasi. Di sini kita akan mempelajari varian, koefisien variasi, dan angka baku. Nah, untuk varian, data tunggal di sini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi nilai varian itu sama dengan nilai setiap data atau pengamatan dikurangi dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu dari populasi dikuadratkan itu jumlah dari itu tadi ya. Jumlah dari nilai setiap data dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan total data tersebut. Untuk data kelompok di sini variannya sama dengan jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai dari setiap data dikurangi dengan rata-rata hitung per jumlah total dari data ini dikurangi dengan 1. Untuk mempermudah kita dalam memahami konsep varian ini, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, jika diketahui data dari tinggi badan mahasiswa sebagai berikut. Jadi tinggi badannya itu rentang 151 sampai 155, 156 sampai 160 itu jumlahnya sekian-sekian. Jadi ada 3 mahasiswa yang tinggi badannya 151 sampai 155. Seperti itu ini baca datanya ya. Kemudian hitung varian dari data-data di atas. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus membuat tabel di Excel ya, biar lebih mudah. Jadi, untuk nilai 153 ini adalah nilai tengahnya ya, dari 151 sampai 155, jadi nilai tengahnya itu 153. 156 sampai 160 nilai tengahnya 158 dan seterusnya. Ini frekuensinya berapa aja. Kemudian kita menghitung nilai XI dikali dengan FI. Jadi ini dikali dengan ini hasilnya sekian. Kemudian totalnya sekian. Kemudian kita mencari rata-ratanya. Rata-rata dari XI. Rata-rata dari XI berapa? Kita berarti mencari rata-rata XI dikali FI. Rata-ratanya. Jadi ketemunya 3,458 dibagi dengan 21. Jumlahnya ini ditambah ini, dan seterusnya dibagi dengan 21 frekuensinya, total frekuensi. Sehingga nilai rata-rata yang didapat sebesar 164,67. Kemudian kita mencari XI min X bar kuadrat. Nah, di sini 16 jadi di sini kita langsung cari di ini ya. 153 dikurangi dengan ini dikuadratkan hasilnya sekian. Dan seterusnya. Kemudian kita mencari nilai FI dikali XI min X bar kuadrat.
Jadi nilai ini dikali dengan frekuensinya, ketemunya sekian, dan totalnya sekian. Sehingga untuk varian menjadi totalnya ini tadi dibagi dengan 21, ini N-nya dikurangi dengan 1, hasilnya 60,83. Kemudian koefisien variasi. Rumus yang digunakan untuk koefisien variasi ini yaitu V sama dengan standar deviasinya dibagi X dikali dengan 100. Sedangkan untuk rumus koefisien variasi dalam sampel itu sebagai berikut. Standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata dari X dikali dengan 100. Bedanya di sini adalah satunya untuk sampel, satunya untuk, sebenarnya hampir sama ya, hampir sama persamaannya ini. Kemudian kategori tafsirnya untuk KF-nya itu sekian. Jika dalam kategori lebih besar dari 45, ini merupakan data yang sangat heterogen. Dalam rentang 40 sampai 44 ini heterogen, 30 sampai 39 ini normal, 25 sampai 29 homogen, kurang dari 25 ini adalah data yang sangat homogen. Nah, untuk lebih memahami tentang koefisien variasi ini, kita langsung masuk ke dalam soal. Nah, ini contohnya. Jika diketahui ada pabrik yang memproduksi bola lampu dua jenis, yaitu lampu A dan lampu B. Rata-rata dari jenis lampu A adalah 1495 jam dengan standar deviasi sebesar 280 jam. Untuk jenis B rata-ratanya ini 1875 dengan standar deviasi 310 jam. Analisis kasus dari pabrik di atas. Nah, di sini kita akan mencari koefisien variasinya. Nah, untuk KVA ini nilainya ya kita langsung masukkan 280 standar deviasinya. Tadi kan 280 untuk A dibagi dengan rata-ratanya 1495 dikali dengan 100, hasilnya 18,7%. Kemudian untuk koefisien variasi lampu B itu sebesar 310 jam, standar deviasinya dibagi dengan rata-ratanya 1875, sehingga didapatkan nilai 16,5%. Nah, kesimpulannya di sini dari data tersebut, lampu A dan lampu B ini merupakan dua jenis lampu yang berbeda karena memiliki koefisien variasi yang berbeda, yang mana lampu A itu memiliki varian simpangan atau koefisien variasi lebih besar daripada lampu B. Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan koefisien Crank, koefisien deviasi kuartil,
dan koefisien deviasi rata-rata. Seperti itu. Untuk bahasan kita selanjutnya masuk ke angka baku ya. Jadi di sini angka baku yang lazim itu digunakan adalah nilai Z. Z itu dapat kita cari dengan persamaan berikut ini ya. Yaitu data ke I dari suatu kelompok dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan simpangan bakunya. Untuk contohnya, jika diketahui jika diketahui skor baku ulangan dari satu kelas adalah 1,5 dan simpangan bakunya 2, kemudian Ayu berada di kelas tersebut dengan nilai matematika 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah, nah di sini untuk menyelesaikannya kita sudah mengetahui nih apa namanya Z-nya, simpangan bakunya kan, angka bakunya, skor bakunya itu 1,5. Kemudian nilainya Ayu itu 70. Nah, rata-rata nilai di kelas berapa? Itu kita langsung masukkan ke persamaan. Jadi Z sama dengan XI min X bar per standar deviasi. 1,5 sama dengan 70 min X bar per 2. Sehingga nilai X bar nanti yang didapat sebesar 67. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika yang ada di kelasnya Ayu itu sebesar 67. Jadi nilainya Ayu ini berada di atas rata-rata seperti itu. Kemudian kita masuk ke kemiringan dan keruncingan atau squiness dan kurtosis. Kemudian kita masuk ke kemiringan, ke squiness. Nah, di sini ada 3 jenis atau 3 macam bentuk kurva berdasarkan kemiringannya. Yang pertama ada simetris, yaitu sama antara kanan dan kiri. Kemudian negatif, square distribution, dan positif. Nah, simetris itu didapatkan ketika nilai min itu sama dengan median dan sama dengan modus. Jadi nanti bentuk distribusinya seperti ini. Bentuk distribusi normal. Seperti lonceng. Kemudian yang negatif ini ketika nilai modus itu lebih besar daripada nilai median, dan median juga lebih besar daripada nilai min atau rata-ratanya. Ini bentuknya jadi condong ke mana ini? Condong ke, kalau saya melihatnya condong ke kanan. Kemudian untuk yang positif itu berarti nilai dari modus itu kurang dari nilai median dan kurang dari nilai min. Jadi di sini nilai yang paling besar itu adalah rata-ratanya, minnya. Jadi dia lebih condong ke kiri. Grafiknya seperti ini nanti distribusi normalnya jika dia bentuknya positif. Nah, untuk menghitung kemiringan di sini kita dapat merumuskan koefisien kemiringannya dulu ya. Yaitu yang pertama koefisien kemiringan Carl-Pearson 1, KP1, yaitu nilainya
rata-rata dikurangi dengan modus per standar deviasi. Untuk yang kemiringan Kelpersen 2, KP2, itu nilainya 3 dikali dengan rata-rata dikurangi median per standar deviasi. Kemudian yang ketiga yaitu koefisien kemiringan Al-Bauli atau KB. Itu nilainya Q3 dikurangi dengan 2Q2 plus Q1 per Q3 min Q1. Untuk koefisien kemiringan Kelly itu kita pakainya yang persentil ya, ini persentil 90 dikurangi 2 kali persentil 50 plus 10 per persentil 90 min persentil 10. Seperti itu. Kemudian setelah kita tahu tentang squeeness, kita masuk ke keruncingan atau kurtosis. Nah, kurtosis sendiri itu dibedakan menjadi 3 juga ya jenisnya. Yang pertama mesokurtik kurva, yang kedua leptokurtik, yang ketiga yaitu platikurtik. Ini berdasarkan keruncingannya. Nah, untuk menghitung keruncingannya itu dapat dilihat dari persamaan ini ya. Jadi nilai keruncingannya itu sama dengan setengah dikali kuartil 3 min kuartil 1 dibagi persentil 90 min persentil 10. Kemudian jika koefisien kurtosisnya itu kurang dari 0,263, maka pasti atau dapat kita pastikan bahwa bentuknya itu platikurtik. Nah, jika koefisien kurtosisnya itu sama dengan 0,263, itu pasti bentuknya seperti ini, mesokurtik. Dan jika koefisien kurtosisnya itu lebih besar dari 0,263, maka bentuknya seperti ini, leptokurtik. Seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk yang kurtosis tadi. Contoh untuk yang kemiringan ya, squeeness. Yaitu ada untuk yang data tunggal, ini datanya diberikan data 3, 4, 6, 3, 3, 9, 8, 2, 1. Kemudian untuk mencari kemiringannya, di sini yang pertama yaitu kita harus mengurutkan data-data ini. Data-data di atas ini kita urutkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita mengetahui bahwa Q1 itu sama dengan terletak di 3, Q2 4, Q3 7,5. Ini kita hitung dulu ya nilai kuartilnya dari data ini sehingga kita mendapatkan nilai ini. Kemudian selain itu kita harus menghitung persentilnya. Persentil untuk data ini, persentil 10 dan persentil 90-nya. Data yang akan kita dapatkan nanti sekian. Untuk persentil 50 itu 4, persentil 90 itu 9. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu menghitung rata-rata. Kita hitung rata-rata dari data di atas ini. Kita mendapatkan nilai rata-ratanya sebesar 5. Kemudian kita
hitung juga apa itu mediannya, nilai tengahnya. Nilai tengahnya berapa? Berarti kalau 9 dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di 5 ini jadi mediannya ketemu 4. Untuk modusnya nilai yang sering muncul itu berapa? 3. 3 karena dia muncul sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita menghitung standar deviasinya. Standar deviasinya berapa? Kita menghitung dan mendapatkan nilai sebesar 2,4. Setelah itu kita hitung KP1. KP1-nya berapa? Kita mendapatkan 0,83, KP2-nya 1,25, dan KB-nya ketemu 0,55. Nah, langkah terakhir yaitu kita menghitung kemiringannya. Ini keruncingan ini. Kita menghitung keruncingannya ya. Nah, kita masukkan di persamaan tadi sehingga nilainya ketemu 0,32. Nah, karena nilai derajat keruncingan ini lebih besar daripada 0,263, maka dapat kita pastikan bahwasanya data ini itu akan membentuk distribusinya, keruncingannya itu pasti leptokurtik seperti itu. Kemudian ketika kita ingin menentukan keruncingan untuk data kelompok, ini sebagai contohnya ya, itu ada nilai rentang nilai dan frekuensi. Itu untuk nilai 41 sampai 45 itu banyaknya ada 6 dan seterusnya. Ini datanya. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini kita harus membuat tabel bantu ya. Jadi setiap kita mengerjakan data-data kelompok itu lebih mudah ketika kita menggunakan tabel bantu atau bantuan software Excel. Nah, di sini kita yang pertama yaitu menentukan nilai tengah. Pasti ya itu ya. Nilai tengahnya sekian, sekian, sekian. Itu didapat dari nilai ini. Kemudian yang kedua yaitu perkalian antara nilai tengah dengan frekuensi. Kemudian setelah itu kita mencari rata-ratanya. Rata-rata. Jadi rata-rata dicari dari ini dibagi dengan 30. Kemudian kita mencari nilai XI min rata-rata. Ini dikurangi dengan rata-ratanya. Kemudian kita membuat satu kolom lagi perkalian antara frekuensi dengan ini. Nah, sehingga di sini kita dapat menghitung standar deviasinya ya. Standar deviasi itu dari total ini dibagi dengan jumlah frekuensinya berapa. Sehingga didapat sebesar 7,32. Kemudian selanjutnya yang kita cari yaitu menentukan median dan modus. Nah, seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, perhitungan penentuan median dan modus untuk data-data kelompok, sehingga kita mendapatkan nilai median dan modus sebesar sekian-sekian ini ya. Kemudian selanjutnya kita mencari kuartil dan persentilnya, Q1 sampai Q3 dan P10, P50 dan P90. Kemudian kita cari nih KP1, KP2, KB dan KY. Nilainya sekian-sekian. Nah, yang terakhir yaitu kita mencari kemiringannya. Keruncingannya.
keruncingan kita mendapatkan nilai sebesar 0,31 ini, berarti nilai ini itu lebih besar daripada 0,23. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya data-data tadi itu merupakan data-data yang distribusinya leptokurtik seperti itu. Kemudian kita masuk di angka indeks. Nah, di sini ada jenis-jenis angka indeks ya. Itu yang pertama jenisnya berdasarkan cara penggunaan. Cara penggunaan itu juga dibedakan menjadi 3. Ada angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Kalau berdasarkan cara penentuannya, angka indeks itu juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama angka indeks tidak tertimbang, kedua angka indeks tertimbang, dan yang ketiga angka indeks rantai. Apa sih kegunaan dari angka indeks? Jadi yang pertama itu angka indeks memudahkan kita dalam hal membandingkan, melakukan analisis rangkaian dalam menetapkan suatu periode dasar yang mencakup berbagai kumpulan angka. Nah, jadi angka indeks ini dapat memudahkan kita dalam melakukan analisis dan perbandingan dengan pembanding lain seperti itu. Yang kedua yaitu menjadi suatu cara yang mudah dalam mengekspresikan suatu perubahan pada jumlah dari sekelompok bagian yang heterogen. Yang ketiga, mampu mengubah data menjadi angka indeks yang dapat memudahkan dalam membandingkan tren suatu rangkaian yang terjadi dalam jumlah yang besar. Kemudian yang keempat menjadi salah satu peralatan statistik di mana dapat digunakan dalam mengembangkan pengetahuan mengenai aspek perekonomian. Seperti itu. Kemudian metode untuk menghitung angka indeks itu ada berapa aja. Yang pertama untuk angka indeks harga. Sini ya. Itu dapat dirumuskan sebagai berikut. IA atau angka indeks harga tidak ditimbang itu sama dengan jumlah dari harga yang dihitung angka indeksnya dibagi dengan jumlah harga tahun dasar dikali dengan 100. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami, ini ada contoh soalnya ya. Jadi di sini ada 5 macam barang. Ini harganya di tahun 2003. Untuk barang A harganya 200 di tahun 2003. Di tahun 2004 harganya 300. Untuk barang B di tahun 2003 harganya 300, tahun 2004 harganya 350 dan seterusnya. Nah, di sini untuk menyelesaikan contoh soal di atas, kita langsung memasukkan ya ini di persamaan ini ya. Jadi angka indeks harganya ini sebesar totalnya di tahun 2004 dibagi totalnya di tahun 2003 dikali dengan 100. IA-nya sebesar 115,38%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga pada tahun 2004 ini telah mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Ini dari mana, Pak? Jadi 15,38% ini merupakan selisih kan kalau tidak mengalami kenaikan berarti dia 100%. Kalau mengalami penurunan pasti dia kurang dari 100%. Jika 90%
berarti dia mengalami penurunan sebesar 10% seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu angka indeks kuantitas. Nah, angka indeks kuantitas itu seperti ini. Rumusnya sama sebenarnya. Jadi jumlah kuantitas yang akan dihitung angka indeksnya dibagi dengan kuantitas tahun dasar. Contohnya seperti ini. Macam barang, kuantitas di tahun 2003 dan 2004. Untuk barang A itu kuantitas di tahun 2003 sebanyak sekian, 50 unit. Di tahun 2004 sebanyak 100 unit. Untuk barang B, kuantitas di tahun 2003 100 unit, kuantitas di tahun 2004 100 unit. Seperti ini. Nah, dan seterusnya. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, itu ya kita langsung menghitung ya. Jadi, total dari kuantitas di tahun 2004 dibagi dengan total kuantitas di tahun 2003 dikali dengan 100%. Hasilnya 125%. Jadi di sini gimana kesimpulannya? Kesimpulannya kuantitas ini meningkat dari tahun 2003 ke 2004 sebanyak 25%. Kemudian angka indeks nilai. Nah, ini contohnya. Jika diketahui harga suatu barang pada tahun 2005 sebesar 50.000 per kilogram, pada tahun 2006 meningkat menjadi 60.000 per kilogram. Hitung angka indeks harga barang tersebut pada tahun 2006. Nah, kita tinggal masukkan ya, 60.000 per 50.000 dikali 100 dengan 120. Jadi barang pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 20%. Selanjutnya yaitu metode agregat sederhana. Nah, ini metode agregat sederhana ya. Yaitu rumusnya seperti ini. Untuk mempermudah kita dalam memahaminya, contohnya ini ada tabel yang menunjukkan macam barangnya, kemudian harganya di tahun 2003 dan harga di tahun 2004 serta beratnya. Nah, kemudian kita menghitung nih nilai dari harga di tahun 2003 dikali dengan beratnya berapa. Ini kan agregat. Agregat itu berarti dia banyak di situ kan. Jadi ini tinggal kita kali 5 dikali dengan 200. 5 dikali dengan 300. 5 dikali dengan 300, 10 dikali dengan 350 dan seterusnya. Ini juga demikian. 5 dikali dengan 200, 10 dikali 300 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk IA-nya kita dapat menghitung. Jadi di tahun 2004 ini 18.250 dibagi dengan 16.500 dikali 100. Hasilnya 110,61%. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya pada tahun 2004 itu terjadi kenaikan harga sebesar 10%, 10,61%. Seperti itu ya. Nah, ini untuk metode list layer.
Contoh soalnya seperti ini, macam barang, kemudian eh, harganya di tahun 2003 dan 2004, kemudian kuantitas di tahun 2003 dan kuantitas di tahun 2004. Nah, ini kita tinggal mengalihkan nih yang 2000 eh, harga barang di tahun 2003 dikali dengan harga barang di tahun harga barang di tahun 2003 berarti dua ini ya 200 dikali dengan kuantitas di tahun 2003. Jadi hasilnya sekian. Jadi untuk harga di tahun 2003 kali kuantitasnya di tahun 2003. Harga di tahun 2004 dikalikan kuantitasnya di tahun 2004. Seperti itu ya. Jadi kita akan mendapatkan nilai total dari perkalian tersebut. Kemudian dapat kita hitung yaitu 210. Ini kan di tahun 2004 dibagi dengan di tahun 2003 dikali dengan 100. Jadi hasil yang didapatkan sebesar 105% ini. Jadi kesimpulannya di sini terjadi kenaikan di tahun 2004 itu sebesar 5%. Dan ini yang terakhir yaitu metode Pascal. Ya, sebenarnya semua metode untuk angka indeks ini itu ujung-ujungnya perhitungannya sama ya. Pada intinya yaitu kita menghitung di tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika ada peningkatan, itu berapa persen peningkatannya? Jika ada penurunan, berapa persen penurunannya? Seperti itu. Oke, jadi di pertemuan ketiga ini ada beberapa tugas yang harus diselesaikan ya. Ini untuk tugas yang pertama sampai yang ketiga. Ini untuk tugas nomor 4 dan 5. Ini untuk tugas yang nomor 6. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.